morning students. Hari ini kita akan fokus bagaimana cara menjawab soal untuk teks prosedur ya. Yang pertama adalah khusus untuk bagaimana cara memasak sesuatu atau cara membuat sesuatu. Sebagai contoh, how to cook fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng udang ya. Bahan-bahannya adalah seperti berikut, ada udang, ada telur, ada bawang, ada kecap, ada sepiring nasi, kemudian ada vegetable oil, kemudian ada cooked shrimp. Selanjutnya adalah instruction atau steps ya. Ini biasanya ditandain dengan kata first pertama-tama, second kedua, third yang ketiga, after that setelah itu, next, selanjutnya, finally, terakhir ditutup dengan bagaimana cara menyajikan nasi goreng tersebut ya. Ini nanti kalian pelajari lagi. Next, selanjutnya adalah pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang akan digunakan dalam teks prosedur. Nomor 1 contohnya. What is the goal of the text? The goal di sini biasanya ditanyakan adalah purpose. Purpose ini artinya tujuan. Kalau tujuan yang ditanyakan maka jawabannya ada pada judul. Judulnya harus ikut. Jadi jawabannya berarti how to cook fried rice. Oke, paham? Jadi judul ini dipakai menjawab. Nomor 2, how many steps are there? Ada berapa langkah? Kita lihat pada bagian steps. Di sini tertulis ada berapa? Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti jawabannya adalah 8 steps. Yang ketiga, what is the fourth step? Langkah keempat. Jadi sangat gampang. Lihat di step keempat. Maka ini jawabannya. Dibawa ke kanan ya. Sampai titik, itu yang dipakai menjawab. Paham ya? Next, nomor 4. What should you do after adding shrimp and add ketchup? Cari kata add, kata kuncinya adalah add. Add di sini nih. Nah, yang ditanyakan what should you do after, setelah. Berarti yang di sini jawabannya, karena ini ditanyakan add, maka jawabannya adalah yang poin ke-7. Ya. Kan add ini poin ke-6, yang ditanyakan after, setelah itu, berarti poin ke-7. Paham ya? Lanjut. How many portion is the fried rice? Ada berapa porsi? Berapa porsi? Di dalam bacaan ini tidak ada keterangan porsi, tapi kalau dilihat dari di sini ada a plate of cold cooked rice, sepiring, maka the portion is 1 porsi saja. Jadi jawabannya adalah how many portion? 1 portion. Oke. Next. How long berapa lama we do need to make fried rice? Kita lihat. First 30 second. Kemudian di sini waktunya maaf di sini ternyata tidak tertulis secara eksplisit, jadi kita lewatin dulu. Untuk nomor 7, stir and fry it for 30 second. It refer to, menggantikan apa? Cari kata stir. Kata stir, mana ya? Ini. Stir it gently, separating pour the rice and stir it. Aduk rata. It di sini menggantikan benda yang ada di sebelah kirinya, yaitu rice. Jadi it menggantikan aduk dia ya. Aduk dan goreng dia. Dia ini menggantikan nasi, rice. Paham ya? Next, nomor 8. Add the mixture egg, scramble it. Add the mixture eggs, scramble it. The word it refer to
Kita lihat at the mana I'm sorry. At the oh my goodness, ntar dulu ya. Mixture and scramble egg. Berarti di sini egg di sini juga menggantikan yang ada benda di depannya yaitu egg. The egg ya. Oke, telur. What ingredients are needed to make fried rice? Mention four of them. Bahan-bahan apakah yang kita perlukan untuk membuat nasi goreng? Sebutkan 4 saja. 4 ya. Berarti kita kembali ke ingredients. 1, mungkin 2, 3, 4 gitu ya. Atau boleh pilih-pilih saja, boleh dari 6 bahan. Next, what is the garnish of in the text? Garnish. Untuk mempermudah kalian cari kata garnish. Ya, sudah ketemu. Setelah itu bawa ke sebelah kiri, yaitu ada tomato and cucumber. Jadi garnishnya adalah tomato and cucumber. Boleh kamu pakai tomato saja boleh, atau cucumber saja boleh. Ya. Itu untuk teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, sekarang kita ke poin kedua, yaitu cara menggunakan sesuatu, yaitu withdrawing cash, cara menarik uang di ATM menggunakan ATM card. Ingat, ini adalah judul. Ini langkah-langkahnya ada 8, langkahnya apa saja. Pertanyaannya adalah nomor 1, nanti lihat, what is the goal? The goal adalah tujuan. Tujuan tadi apa? Cari di sini ya. Cari di sini, yaitu withdrawing cash. Cari kata withdraw. Withdrawing cash berarti jawabannya kalau tidak C ya D. Withdrawing cash with an ATM. Ya, ini berarti jawabannya adalah yang D. Paham ya? Next, what should you do after inserting your card? Apa yang harus kamu lakukan setelah memasukkan kartu? Ini langkah-langkahnya. Put your card into. Nah, ini insert itu sama dengan put into. Ya, ini sama dengan insert, memasukkan ya. Jadi yang ditanyakan adalah setelahnya, berarti poin ke-3 yaitu enter the pin. Nomor 3, the function of the tag is to, hampir sama dengan apa tadi, the goal. Jadi jawabannya adalah to tell the steps of using ATM card. Jadi judulnya dipakai lagi ya. Oke, saya pikir cukup untuk hari ini. Semoga kalian memahami cara menjawab teks prosedur dan selamat belajar. Sampai jumpa.